terus terang kepada mereka, aku tidak akan mengenal engkau, nyahlah kau daripadaku, karena kalian semua pembuat kejahatan. Iblislah yang menyembelih bapakmu. Nah, jadi kawan-kawan Kristen, silahkan Bible Anda ini dibaca, jangan dianggurin. Ini silahkan dibaca, ini jangan dianggurin ini. Kau pikir aku nggak hafal ini? Kau pikir nggak hafal ini? Pakai akal ya, pakai akal. Ketika kamu menggunakan akal, maka kamu akan menemukan sejatinya kebenaran. Betul? Baca. Anda jangan, gini deh, aku kasih tahu satu tips aja. Jangan membawa Islam, jangan membawa Kristen. Karena kan Kristen itu ada, mohon maaf ya Dinda, sekalian aku ngasih edukasi juga ya. Nggak apa-apa ya, karena kan ini lintas memang. Tolong kawan-kawan di bawah yang, nah ini tengoklah kakak Willy, dia menghujat agama kita Dinda. Jadi dibilang ini itulah. Jadi memang tabiatnya begitu. Tolong tidak usah membawa agama Islam, tidak usah membawa agama Kristen, pakai logika, minta kepada Tuhan. Jangan bilang Tuhanmu Yesus, jangan dulu. Kalau kau mau tahu ya, ini salah satu contoh dariku. Iya Tuhanku yang maha dan maha dan maha, berilah aku petunjuk, benarkah agama yang kuanut ini? Berilah aku pemahaman, berilah aku ilmu, berilah aku edukasi. Semoga aku mendapatkan keterangan dan juga ilmu yang benar, sehingga aku menjadi sebab hidayah dan juga inayah darimu. Lalu kau jangan kau hinakan Islam dulu, jangan kau bawa Kristen dulu, langsung kau buka Bible-mu, buka Al-Qur'anmu, dibaca. Maka pelan-pelan dibaca, resapi, nanti kamu akan ketemu Yehezkiel, orang yang tidak bersuci, orang yang tidak bersunat, orang yang tidak menyunatkan hati dan juga kulubnya, haram hukumnya masuk bait suci. Ini kan firman dari Tuhan. Langsung baca lagi Galatia 5 pasal ketiga, orang yang menyunatkan dirimu maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Loh, kok ada kontradiksi? Ketemulah Efesus 2 pasal ke-15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan juga beserta ketentuannya. Siapa Paulus ini kok membatalkan segala sesuatu hukum Taurat? Pakai logikanya saudaraku. Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Tidak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada tiga Tuhan. Nehi ketumbar jahe. Jangan mau Anda dibodoh-bodohi. Begitu ya. Jadi jangan seperti itu. Tadi kembali lagi ke siapa penyesat itu atau antikristus itu. Antikristus itu tidak bergelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya antikristus itu bergelar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya juga akan mikir keras untuk mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Kenapa? Gelarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya harus tahu nih, yang mana nabi yang benar? Apakah benar Nabi Muhammad? Apakah benar ada nabi lain? Ternyata antikristus itu atau penyesat itu bukan bergelar Rasulullah SAW, tapi bergelar apa? Kristus juga. Artinya ada dua Kristus, Kristus palsu. Lukas 2 pasal ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Udah diurapi dari mulai lahir. Roma 9 pasal 14, tolong dibaca. Harus mati dulu baru dijadikan Tuhan. Apa nggak luar biasa itu? Coba, apa nggak luar biasa itu? Ada dua Kristus di situ. Makanya banyak kali kan yang bilang salam dua Kristus, salam dua Kristus. Nah, coba kalau agama Islam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Coba buktikan di dalam Bible ini. Sesungguhnya Yesus berkata, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jika ada, saya akan balik lagi ke Kristen. Jika tidak ada, tolong ini dikarungin, dibaca baik-baik. Ini ada kebenaran di dalamnya, tapi ini bukan firman Tuhan. Ya, ini ada kebenaran di dalamnya. Saya tidak menafikan ini ada kebenaran di dalamnya, karena ini adalah penyelidikan, kitab-kitab penyelidikan, tapi bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dari mulai 1500 tahun yang lalu akan tetap sama. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas tetap sama. Ketika saya misalkan kayak gini ya, Teteh saya mau ngaji teh. Ini kalau firman Tuhan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamun. Maka si teteh akan bilang, bukan alamun Bang Jai. Apa dong teh? Alamin. Nah itu namanya firman Tuhan. Karena ketika kita salah ada yang mengingatkannya. Paham ya? Paham ya? Begitu. Mohon maaf ya teteh, aku jadi ceramah ini di sini. Gak apa-apa teteh. Aduh, itu kalah basic. Jadi kan aku juga jadi kolabor ini adalah. Betul. Contoh itu ada kakak Besti. Allah cuma tahu bahasa Arab, bahasa lain nggak bisa katanya. Allah itu siapa? Kami tidak mengenal Allah. Allah itu siapa? Kami nggak mengenal Allah. Allah itu saya kan nggak kenal. Kamu kalau mau menghina, hina aja Tuhanmu. Jangan hina Tuhan kami. Paham ya? Paham ya, saudara-saudaraku Kristen ya? Tolong ya. Kalau ya gimana ya? Jadi di dunia ini hanya ada dua, Tuhan atau ciptaan. Jai, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jai, apa kitabmu? Al-Quran. Jai, siapa nabimu? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Jai sebutkan 25 nabi. Bisakah engkau menyebutkan? Kami mengimani itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Isa, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman. Semua nabi-nabi 25 nabi itu ya kami harus mengimani. Bukan berarti nabi itu datang kepada kami semua. Enggak kayak gitu konsepnya. Paham ya? Paham ya? Mohon maaf ya teh ya. Ini kalau saya ngomong terus nanti keluar sendiri gitu di sini tuh banyak kali gitu. Jadi kayak kalau dipancing dikit aja kayak gitu aku gitu. Aduh. Gitu. Ini Bang Rivaldo. Siapa ini Bang Rivaldo? Begitu kawan-kawan. Bang Rivaldo. Kenapa Bang Rivaldo? Kenapa? Suruh nyanyikan lagunya Bang Zuma katanya. Oh, nggak paham aku, nggak paham. Belum. Begitu ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawanku Kristen, tolong dibaca Bible-nya. Sejatinya musuh terberat Anda itu bukanlah para apologet Islam, bukan para debater-debater Muslim, bukan juga agama Islam. Musuh terberat Anda adalah hawa nafsu Anda sendiri, Bible Anda sendiri. Ketika kita melihat uang ini uang palsu, maka kita harus melihat benarkah uang ini asli atau palsu. Baca. Begitu. Semua ya dalam Al-Quran satu buku itu. Jadi Jai ada berita terbaru. Apakah itu? Jadi ketika dari mulai awal ya Nabi yang datang ke Bani Israel itu ya, Dinda ya, ini aku mau baca ya. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Satu Esa selaras dengan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi nggak ada Tuhan anak, itu tidak ada. Paham ya kawan-kawan? Banyak kali orang Kristen di Komalku. Aduh, udah banyak kali ada 200 lebih mata memandang ini. Tapi Kristen semua ini kayaknya kebanyakan ini. Wah, ya semoga mereka teredukasi. Nggak apa-apa ya. Ya maklumlah, karena kalau sekali aja ngomong kayak gitu ya pasti langsung begitu. Nah silakan, Dinda, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang peliharaan kekristenan, boleh, nggak apa-apa. Sebelum diakhiri, satu aja. Enggak ada. Tanya aja nggak apa-apa. Abang kalau Tuhannya, kalau Yesus itu netek nggak sih bang? Tanya aja, tanya nggak apa-apa. Ya netek lah, dia manusia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi yang jelas Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan nujul jadi manusia, tidak ada, karena Tuhan itu tidak pernah menghambakan dirinya jadi manusia. Begitu ya saudaraku ya.
Paham ya? Dan Al-Quran itu ada namanya nuzulul Al-Quran. Jadi ketika saya cita-cita mau menghafal Al-Quran, ada orang lain mau menghafal Al-Quran beserta artinya, satu huruf pahalanya Masya Allah berapa, dikali berapa pahalanya Masya Allah berapa. Tapi ketika Bible misalkan dihafal, ada revisi, hilang dong. Hafalannya itu hilang karena sudah jelas. Nah, barang siapa yang tidak menyunatkan dirimu dan tidak menyunatkan kulubmu, haram hukumnya masuk bait suci. Coba dibaca kawan-kawanku Kristen yang saya hormati, yang saya cintai. Ternyata ada Paulus, Galatia 5 pasal 3. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Lalu yang kau ikutin sopo rek? Sopo? Saha? Mau ngikutin Paulus? Kayak mana? Mau ngikutin Yesus? Kayak mana? Nah, kayak mana itu? Kalau Islam udah jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan sampai ada lagunya loh kawan-kawan. Biar Anda itu sadar ya. Saya nyanyikan sedikit Dinda. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Enak kali suaraku. Janganlah kau menduakan dia. Ada lagunya, ya kan? Nanti lah. Tinggal room ini modal congor. Itulah orang yang tidak pernah menggunakan akal. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu punya hati, punya mata, tapi mereka buta. Paham ya kalian? Paham ya? Silakan Anda mau typing sepuas kalian. Galatia 3 pasal ketiga. Dibaca itu. Siapa tadi antikristus itu siapa? Orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Sementara di Ibrani 13 pasal ke-8, Yesus hari ini, besok dan seterusnya manusia dan tetap anak manusia. Apakah benar? Oh, berarti yang didatangi Paulus di padang gurun itu Yesus atau bukan? Ketika kau nanya sama aku ketika aku sudah berakal, bukan Yesus. Ada nggak cai ayatnya? Ada. Di mana cai ayatnya atau kitabnya itu? Di Galatia 1 pasal ke-11 12. Galatia 3 1 11 12. Sebab aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan anak manusia yang mau jadi aku Injil. Lalu siapa? Siapa itu? Siapa itu? Ayo coba, siapa? Kutanya. Ayo siapa? Siapa yang mengajarinya? Lalu dapat Injil dari mana, Rek? Hantu, Paman. Betul. Hantu bukan Tuhan. Sibilisisis. Ngeri kali ya. Coba ketika umat Islam. Hah? Ada yang nanya, Bang. Apa Dinda? Dari Kie. Panggil ini kan baru mualaf 6 bulan. Proses mualafnya katanya. Coba tanya proses mualafnya. Begini, ketika kita tidak proses mualaf itu tidak gampang. Jadi gini, kadrun terlalu banyak dongeng, ambillah ayat di Quran, jangan banyak ngarang. Semua ayat di Quran itu kakak penghuni jalan. Silakan Anda menuhankan manusia, bahkan sisir rambut pun ini, buat nyisir rambutku ini kau tuhankan pun boleh. Cuman kita itu di dunia itu hanya ada dua, pencipta atau ciptaan. Apakah Anda menuhankan anak manusia itu adalah pencipta? Apa yang sudah diciptakan Yesus? Saya dari tadi membawa data gitu loh, membawa data saya. Oke. Membawa data saya. Pintu kunci dulu bentar ya. Baik. Saya membawa data. Begitu loh. Jadi Anda jangan macam-macam ya. Kalau Anda tidak membawa data, coba Anda bawa data. Baik. Galatia 3 pasal ke-13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk
terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk loh. Ih, kok nggak pakai gitu loh. Kalau saya ya tanya sama kawan saya yang di luar negeri, oh kawanku, apakah di luar negeri itu ada kata Allah? Allah? Nggak ada, Jay. Kenapa? Oh, nggak ada. Karena karena gini, di Indonesia itu ada kata Allah loh, kawanku. Terus aku tanya lagi sama dia, sebenarnya kan bukan Allah, Jay. Sebenarnya kan itu kan sebenarnya Theos ya, asli original teksnya. Theos itu dewa. Nah, kenapa sampai ke Indonesia jadi Allah? Ambil dari mana itu? Nah, gini. Kita nggak boleh jijik, kita nggak boleh menghujat RT 16 ya, meskipun mereka juga menghujat ya, Tuhannya sendiri aja dihujat. Tapi kita nggak boleh menghujat. Kita ini adalah orang yang terpelajar. Kita ini adalah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Iqra, bacalah. Kita harus membaca. Jadi aku membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi setelah membaca kita pintar, tapi nggak boleh meninggalkan Tuhan. Itu intisarinya. Betul seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang bagaimana proses mu'alaf ya. Proses mu'alaf itu tidak gampang. Doktrin itu sangat melekat di dalam dada. Bahkan ketika saya awal kali mu'alaf itu, bisa nggak ya? Kenapa saya bilang bisa atau enggak? Ini apa? Karena gini saudara-saudara, kita tidak bisa memaksakan orang yang di luar Islam untuk menjadi orang Islam. Islam itu berat, sangat berat, dan paling berat adalah agama Islam. Ini pertama, kalau tidak menggunakan hati, akal, iman. Kenapa? Pertama, kita sholat 5 kali dalam sehari. Oke, sholat 5 kali dalam sehari, pagi terutama. Ini saya sendiri, saya menasehati saya sendiri ya. Ketika enak-enak tidur gitu ya, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur gitu ya, orang Islam itu ya, dia sadar kalau di dunia ini dia hanya sementara. Ada suara, assalatu wassalamu alaik. Apakah akan lanjut tidur? Menghambakan diri, berat saudara-saudara. Bahkan orang Islam sendiri pun banyak yang tidak bisa menjalankan ibadahnya secara baik dan benar kalau tidak menggunakan keikhlasan. Tapi setidaknya kita ini masih di jalan yang benar. Kenapa? Kita menyembah kepada satu Tuhan. Ketika kita bersalah, maka kita meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua umat Islam berbondong-bondong, mau subuh mau apa, kalau kita lihat dari teleskop mungkin ya, atau dari kacamata gitu ya, sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Yesus, anak Maria suci. Dia hamba yang soleh, tapi ketika Islam, jadi kita itu tidak ada namanya kita menuhankan manusia, tidak ada sekutu. Oke? Allahu Akbar. Dan perlu satu hal yang perlu saya ingatkan kepada saya sendiri terutama, ketika kita sholat, karena saya masih baru belajar baca sholat ya kawan-kawan, kebetulan ada di sini. Nah ini, saya nggak yakin semua kawan-kawan punya buku ini, nggak yakin saya. Ya meskipun kawan-kawan sudah pintar dan juga memahami artinya ya, tapi tolong, ketika Anda sholat, ketika Anda tidak bisa khusyuk, maka Anda harus tahu arti dari sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini pesan saya. Ini saya sebagai orang memperingati diri saya. Kenapa? Ketika Allahu Akbar, menghadap Allah Maha Besar, ya kan ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin.
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita hanya tahu bahasa Arabnya saja, maka sholat kita itu lebih buruk dibandingkan senam ibu-ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di mana kunciku? Aku tadi belum makan. Di mana sendalku? Saya jamin itu. Karena saya mengalaminya. Kok susah kali bacaan sholat ini, ya Allah, gitu loh. Ternyata pelan-pelan saya harus tahu artinya. Rabbighfirli warhamni wazburni. Nah, apa artinya coba? Bahkan sampai hari ini kalau saya nggak hafal, saya buka ini, saya taruh di depan, saya baca. Karena saya belum hafal. Kata ustadz saya sih nggak apa-apa karena belum hafal, itu ya. Karena salah satunya adalah as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ketika kita meninggalkan salat, ya kayak mana mau buat rumah kalau nggak ada tiangnya? Gitu kawan-kawanku semuanya, dimanapun Anda berada. Saya hanya mengingatkan diri saya ya, bukan kawan-kawan ya. Gitu. Kalau kawan-kawan saya yakin kawan-kawan sudah jago lebih ini dari saya. Kan saya mengejar ketertinggalan. Begitu ya. Jadi tolong kalau memang sudah tahu artinya ya alhamdulillah, artinya tinggal memaknai. Allahu Akbar. Kita baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya apa ya? Enggak perlu pula dibaca artinya. Tapi katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu Esa, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, enak kan? Enak kan? Tapi kalau seandainya kita itu tidak tahu apa artinya, maka sholat kita jauh lebih buruk dibandingkan senam ibu-ibu. Tahu kan senam ibu-ibu? Tahu kan? Jadi sholat kita itu kayak dikejar-kejar, sekedar menggugurkan kewajiban aja gitu loh. Jadi jangan kayak gitu. Ini udah beda lagi konteksnya ya. Tadi kawan-kawan Kristenku, mohon maaf ya, saya tidak menghujat Anda. Anda yang menghujat Tuhan saya, maka saya harus mengcover, saya harus membatasi. Saya sebagai orang Muslim harus mengcover, membatasi diri saya agar saya tetap ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Anda boleh menghujat karena Tuhan Anda sendiri aja Anda hujat, kok apalagi kami Muslim. Tapi saya tidak akan menghujat Anda. Saya mendoakan, ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kawan-kawanku dibukakan pintu hidayah buatnya. Begitu. Amin. Allahumma amin. Panjang kali jadinya ceramahnya. Tadi padahal 4 menit loh, Dinda. Nanti kalau turun juga aku kan suka stay juga di situ. Jadi enak langsung sambil kayak gini ngelihat. Begitu. Saya itu kalau dipancing sedikit, ditanya sedikit, langsung kemana-mana gitu. Jadi kayak apa ya, kayak istilahnya itu bara api dikasih sedikit bensin, itu jadinya. Gitu. Tapi Bang J harus siapin air putih. Bang J harus siapin air putih di pinggir. Jadi kalau ada yang menghujat kan kita nggak boleh balik menghujat. Oh enggak. Ambillah air minum biar sabar. Ya. Sabar itu tadi sudah kita bicarakan ya. Tadi. Betul. Oke. Jadi balikin. Jadi kawan-kawanku Kristen, tolong sekali lagi dibaca Bible-nya yang kalian anggap suci itu. Jangan Anda menjadikan kebencian dulu terhadap Kristen, terhadap Islam. Kan agama Anda kan agama kasih ya. Kasihilah musuhmu. Dinda, aku tanya, kalau orang jahat itu iblis atau bukan? Sebenarnya orang itu tidak ada yang jahat kalau dia tidak. Enggak, ini konteksnya pertanyaan, bukan tidak ada pertanyaan ke sana. Kalau orang jahat itu termasuk iblis atau tidak? Menurut aku termasuk golongan. Baik, betul. 100%. Lalu jika ada orang penjajah dari luar negeri datang ke Indonesia, menghabisi orang tuamu, menghabisi anakmu, apakah itu iblis? Iya dong. Iblis ya? Apakah Anda bisa mengasihi musuh Anda?
Sepertinya enggak. Jadi misalkan, jadi gini, apakah ketika Anda itu ditampar pipi kanan, akan Anda kasih pipi kiri? Itulah kawan-kawanku. Begitu ya. Jadi penjajah itu semuanya adalah iblis. Apakah kita akan mengasihi iblis? Nah, ini ketumbar jahe. Ini kalau saya ya, sebagai sisi manusia aja gitu ya. Begitu. Kawan-kawanku semuanya, terima kasih yang sudah menonton kami semua, yang sudah berbagi juga sama saya sama Teteh. Semoga kita tetap dalam iman Islam. Dan satu lagi, jangan lupa perbanyak sholawat, meskipun aku juga sholawatnya masih dikit aja, perbendaraan lagunya gitu ya. Enggak, tadi saya cuma mau nanya aja, apakah orang yang jahat itu termasuk iblis? Ternyata orang jahat itu termasuk iblis, dan itu benar sekali. Berarti agama yang kasihilah musuhmu itu adalah kasih apa? Kasih tempe, kasih tahu. Karena sesungguhnya 10 ajaran kitab Taurat itu sudah dibatalkan di mana? Efesus 2 pasal ke-15. Colong dibaca, mau muslim mau Kristen silakan dibaca Efesus 2 pasal ke-15. Dinda tolong bacakan Efesus 2 pasal ke-15. Klik aja Efesus 2.215, silakan dibaca. Kan handphoneku suka nge-lag Bang. Baik, silahkan dibaca Efesus 2.15. Nanti ada itu. Silahkan dibaca. Nge-lag. Oh, nge-lag. Lama handphoneku. Lama. Iya, sama kayak orangnya. Efesus 2 nomor 15. 2 nomor 15. 2. Maklum ini HP-nya kentang ini. Silahkan. Efesus 2 nomor 15. Silahkan. Apa bacaannya? Efesus 2. Dan kok malah jadi diputar? Bahaya ini. Saudara-saudara kita Apa ini? Jadi YouTube, astagfirullah. Jangan. di ayat di apa namanya, di browser, oke. Begitu kawan-kawan semua ya. Efesus 2 pasal 15 itu adalah sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala hukum Taurat dan juga ketentuannya. Sementara, betul Dinda? Ya. Kalau abangmu salah nanti tolong dikoreksi. Membatalkan atau menghinapi Taurat. Betul. Sementara di Matius 5 pasal ke-19 Dinda, bisa dibukakan Matius 5 pasal ke-19? Loading lagi nanti handphone. Oke, baik, saya bacakan aja ya. Matius 5 pasal ke-19, barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat, maka tempatnya adalah tempat terhina di kerajaan langit. Apa itu tempat terhina? Neraka. Jadi mana yang mau diikuti? Apakah ajaran Yesus yang Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, ataukah ajaran Paulus? Bisa tolong dibacakan Dinda? Ini satu aja ini di Galatia, daripada nanti aku di framing ya. Silahkan dibukakan di Galatia 1, 11 dan 12. Kita akan tahu sebenarnya Paulus ini menerima Injil yang 13 buku itu dari siapa. Oke, silahkan dibacakan. Saya sih tahu, cuman saya mau daripada nanti saya di framing kan. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya, siapakah antikristus itu? Banyak penyesat yang datang ke seluruh dunia dan menyebarkan Injil. Siapakah antikristus itu? Silakan sambil dibuka Dinda. Galatia 1, 11 sampai 12. Yaitu adalah orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Kami muslim mengakui Yesus sepenuhnya manusia dan anak manusia. Yang dilahirkan manusia adalah manusia. Ya. Yang dilahirkan bembek adalah bembek, yang dilahirkan sapi adalah sapi. Jadi yang dilahirkan manusia tetap manusia gitu loh. Ternyata antikristus itu adanya di mana? Adanya di
Iya. Ternyata saya menemukan data dan dalil di Galatia 1:11 dan 12, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Yesus anak manusia, Yesus manusia. Dia tidak menerima Injil dari manusia. Dari mana? Dari si iblis. Ngeri kan? Jadi, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Darah Yesus. Tengoklah itu Kak Liana ceramah ketek katanya. Aku nggak lagi ceramah, aku lagi mengabarkan Injil yang sebagaimana benarnya, sebagaimana mestinya gitu. Itu 1 Korintus 10 pasal 25. Dina masih ngeheng. Ngeheng lah handphone. Aduh, ini karena ada Paulus ini pasti di handphone ini. Aduh, padahal aku tadi mau membukakan data yang sangat-sangat ya. Ya udah nggak apa-apa. Kentang banget. Ya udah nggak apa-apa. Ganti lagi. Nggak apa-apa. Harus dibeliin. Ya nggak apa-apa. Ya. Harus beli yang baru. Babi B2 itu haram ya. Semuanya itu yang hewan buas, hewan berkaki belah itu semua haram. Tapi ternyata di Kristen tuh nggak ada lagi yang haram loh. Nggak ada yang haram. Kakak-kakak boleh dibaca di bawah ya. Silahkan di typing di Google Chrome-nya mungkin ya. Silahkan Anda buka di 1 Korintus 10 pasal ke-25. Buka. Segala sesuatu boleh dimakan. Ih. Silakan, ini saya nggak bohong ini. 1 Korintus 10 pasal ke-25. Salah satu ajaran dari Sibilisis yaitu kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi daging apapun boleh dimakan. Mau daging kuda, mau daging mamamu, paha mamamu, boleh dimakan itu. Benar itu. Kenapa? Karena Efesus 2 pasal ke-15, sebab dengan matinya Yesus ia membatalkan segenap hukum Taurat dan juga isinya. Tapi di Matius 5 pasal ke-19, barang siapa yang menghilangkan setitik saja hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Kerajaan langit tempat terhinanya adalah neraka. Serem kan? Serem kan? Seram. Makanya alhamdulillah kita semua diberikan akal, logika berpikir. Jadi kita ini sudah Islam. Jadi kita nanti juga semoga mendapat syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya ada satu Nabi di dunia ini yang memberikan syafaatnya, yaitu baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi lain. Ajaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ketika nanti Nabi Isa dibangkitkan juga nanti, karena Nabi Isa sekarang masih terangkat di langit ya. Ketika saya berbondong-bondong, ini umat Kristen nanti berbondong-bondong dinda kepada Nabi Isa. Oh Tuhan Yesus, bukankah aku bernubuat menggunakan namamu, mengusir setan menggunakan namamu? Dijawab Matius 7:23-nya dijawab, pada hari terakhir itu aku akan berterus terang kepada mereka, nyahlah daripadaku karena kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Ngeri kan? Ya Allah. Coba kalau kita perbanyak salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketika nanti kita jadi umat baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muka kita ketika di hari kebangkitan bercahaya.
Enggak kasih waktu si tetehnya. Iya, teteh ini memang menemani Bang Jai aja. Begitu, karena kita habis PK-PKan tadi. Begitu, teteh tadi udah nanya. Jadi sekali lagi semoga kita tetap di Islam, dinul Islam, sampai nanti kita dibangkitkan lagi mendapat syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ketika nanti Nabi pertama, manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah setelah di hari penghakiman itu ya, pada hari penghakiman adalah baginda Muhammad Rasulullah loh kawan-kawan. Kenapa? Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku? Nah, nanti baginda Muhammad itu akan mencari di mana umatnya, bukan di mana biniku, bukan. Itu kalau saya yang jadi nabi, misalkan bini saya si teteh nih, misalkan aja ya, di mana biniku ketika aku dibangkitkan? Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Nabi Muhammad itu ketika nanti dibangkitkan, di mana umatku? Dia dibawakan, tok 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 tok, dibawa ke surga. Di mana umatku? Tenang Muhammad, umatmu ada. Kau adalah manusia pertama yang dibangkitkan. Nah setelah itu dia resah dan gelisah. Jadi Nabi Muhammad resah dan gelisah bagaimana nasib umatnya itu. Ternyata nanti akan terlihat orang yang suka ngaji, orang yang suka sholawat, orang yang suka bersedekah itu akan mendapat syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh, syafaat itu ibaratkan kaos saya ini bolong, di sini bolong misalkan, seret. Nah, itu nanti ditambal sama Rasulullah. Jadi kita ini kan bukan makhluk sempurna ya. Atau ketika saya ibaratkan mau membentuk suatu usaha nih, misalkan bisnis dengan modal 15 juta deh. Kita itu punya uang 10 juta. Nah, yang 5 juta itu syafaatnya, itu nanti dikasih sama Rasulullah syafaat itu. Tapi kalau kita nggak punya modal, artinya kita nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholawat, nggak pernah ngapa-ngapain, kerjanya cuma menggibah. Ya itu bukan umat Rasulullah. Apalagi kita menjadi orang munafik, ya itu bukan umat Rasulullah. Paham ya? Begitu. Salam dua Kristus, salam. Begitu kawan-kawanku. Masya Allah. Dan nada atau suara terindah adalah hanya ada di Islam. Al-Quran itu indah, sholawat itu indah. Dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita pargoy. Coba kalau Yesus ibadah ke sinagogi, Yesus bersunat, bahkan di Hezkiel itu ada ayatnya, barang siapa yang tidak menyunatkan hatimu dan tidak menyunatkan kulubmu maka haram hukumnya masuk bait suci. Ternyata tadi saya sudah jelaskan Galatia 5 pasal ketiga, barang siapa yang menyunatkan dirimu, yang menyunatkan kulubmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kontradiksi kali gitu loh. Coba kalau Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Nabi Muhammad puasa, kita puasa. Nabi Muhammad sedekah, kita mengikuti sedekah. Semua ajaran yang kita ikuti adalah mengikuti ajaran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang seperti ini, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada yang salawat itu apa, rindu kami ya Rasul gitu kan ya. Tapi saya belum hafal sih. Tapi saya lagi mempelajari itu gitu. Begitu. Oke, kawan-kawan semuanya, ada yang ditanyakan lagi di sini? Soalnya Kristen sudah mulai kepanasan ya. Awas kebakaran nanti jenggotnya itu. Anda boleh kok kepanasan, nggak apa-apa. Karena saya di sini tadi karena ditantang dengan cara typingan, saya juga sudah membaca. Jadi saya bukan framing ataupun saya juga tidak monolog. Karena kalau monolog itu artinya saya tidak ada pertanyaan. Ini tadi saya ada pertanyaan dan juga saya mengcovernya, begitu ya. Sekali lagi, tidak ada orang Islam yang bisa mengislamkan agama lain. Orang yang menjadi Islam itu adalah orang yang tergerak hatinya
Jadi dinul Islam itu la ikraha fiddin, teteh. Jadi jangan pernah ketika Anda punya teman. Jadi gini, kalau ini komal-komal diskusi ya kita harus mempertahankan keimanan kita ya. Tapi sebagai sesama manusia, hablu binallah dan hablu binannas, kita juga harus menghormati saudara-saudara kita sebagai Kristen. Biarkan dia dengan agama dia. Tidak ada yang bisa mengislamkan orang Kristen kalau bukan dari keinginan hatinya sendiri. Islam itu berat. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu berat. Tidak boleh kita memaksakan gitu ya. Jadi kita itu nggak bisa, kau harus jadi Islam, nanti kau akan masuk ke surga kalau jadi Islam. Orang Islam nggak seperti itu. Rahmatan lil alamin, tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Jika yang penting kita udah menyebarkannya, kita sudah kasih semuanya masukan, kita sudah menjadi orang yang ya mengedukasi, perihal diterima atau tidak itu kembali lagi kepada manusianya. Jika dia mau menuhankan hawa nafsu, menuhankan isi dunia ini, ya pasti nggak akan masuk ke dalam Islam. Kalau orang Islam, Dinda, setelah saya pelajari, ketika kita bersalah, ya kita meminta maaf. Tapi kalau agama RT 16, ketika dia membundir, ketika dia memperkaos, dosanya sudah ditebus. Nah, siapa yang menebus? Orang yang terkutuk di atas tiang salib tadi. Nah, itu nggak boleh. Ya, begitu ya. Ya, seperti itu saja. Mungkin kalau tidak dipaksa, jangan memaksa agama lain salah. Oh, tidak ada. Saya tidak memaksa agama lain salah. Sama sekali saya tidak memaksa agama lain dan menyebutkan agama lain salah. Saya bilang agama Islam lah yang benar. Agama lain ya itu urusan mereka. Kenapa kalau memang saya sebutkan agama lain itu salah? Ya sekarang logikanya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bas. Contoh ketika orang Islam ya, saudara-saudaraku yang ada Kristen di bawah sini, ketika orang Islam itu tidak pernah memaksakan diri menghujat Nabi Anda atau Tuhan Anda. Padahal di ayat Al-Quran itu ya, ta'awud ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di Islam, syaitan itu terkutuk. Sementara di kitab Anda yang terkutuk Anda sembah. Galatia 3 pasal ke-13. Nah, seandainya orang Islam ini mau jahat, Anda kan ngambil kata Allah dari agama Islam kan ya. Seandainya orang Islam ini adalah orang yang jahat, yang ke Kristen-Kristenan, maka akan diganti, aku berlindung kepada Yesus yang terkutuk. Apakah itu dilakukan? Nehi-nehi ketumbar jahe. Ya kan? Enggak. Tapi akan tetap berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Nah, begitu. Jadi nggak ada orang Islam itu yang ke Kristen-Kristenan, tidak ada. Udah jelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, bukan Yesus yang terkutuk. Ya meskipun ada sih di Galatia 3:13. Gitu. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa-apa, silakan. Silakan. Yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa katanya? Siapa itu yang mencabut nyawa Bunda Maria? Apakah anaknya sendiri? Kalau anaknya Tuhan, apakah anak sendiri? Iya, apa-apa. Itu tanya sama Kristen aja. Suruh dia ke sana. Suruh dia ke sana. Masuk katanya. Ya. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Ehad gitu. Kawan Kristen ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau mau ditanyakan. Ini sebelum saya tutup komalnya ini, saya tanyakan. Oke, silakan. Dan kami tidak pernah mengimani orang yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan gitu. Seperti yang ada di Roma 9 pasal ke-14 gitu. Dinda sayang ya HP-nya nge-lag ya. Kalau nggak nge-lag sebenarnya saya pengen Dinda buka ayat-ayat yang memang itu adalah ayat-ayat yang harus dibuka gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka semua udah. Nanti kalau udah ada HP baru ya, aku bantu buka ya. Ya. Jadi gini, ketika dulu ini tadi kan ditanya saya sebagai
Kristen misalnya kayak gitu. Jai, siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus manusia apa Tuhan, Jai? Manusia. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Manusia. Bingung nggak? Kau nggak ngerti, Jai. Di dalamnya itu ada sisi ketuhanannya loh. Ya, samanya itu. Di dalam diri kita kan ada roh Tuhan. Ya kan ya? Kayak mana ya? Ya gitulah pokoknya ya. Nggak usah dibahas lah itu. Ya gitu-gitu aja. Begitulah yang jelas kita itu, ya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke. Ini karena sudah jam segini, yang mengutuk Yesus siapa ya? Yang mengutuk Yesus Karisteng Paman. Yang mengutuk Yesus. Ini kan belum sholat asar juga. Iya, ya udah. Gimana kalau misalkan ini ada yang request penutupannya, katanya suruh sholawat, katanya enak suaranya. Baik. Saya sholawat ya. Sholawat Jibril ya kawan-kawan, sebagai penutup boleh sholat Jibril ya. Nggak usah pakai musik ya. Nggak usah pakai musik ya. Sholawat Jibril pertamanya kayak mana? Lupa aku. Lupa. Bentar. Oke, sholawat Jibril. Enggak, tadi lagi fokus ke Galatia 3:13 tadi. Baik. Oke. Tengoklah. Tunggu. Pakai musik katanya. Ya, tunggu. Jangan itu sholawat memanggil setan. Ngeri nggak tuh typingannya? Ngeri nggak tuh? Ini dari kakak typing yang suka nyamar-nyamar. Kenapa? Dia nggak pede pakai nama dia sendiri. Tengoklah, pakai foto Bang Zuma, pakai bahasa Arab. Ternyata dia nyamar-nyamar. Bisa kebaca nggak kawan-kawan yang ada di tempatku? Nah, ngeri kan? Padahal perbanyak sholawat itu menjadikan kita itu umat baginda Muhammad mendapat syafaat. Dah, aku mau sholawat tapi nggak usah pakai musik ya. Ini habis ini saya tutup Kamal ya. Soalnya kalau pakai musik kelamaan nanti. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi,
Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya emang sakit kali sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Terima kasih kita. Ada belum sholat? Yuk silakan. Coba tengok. Semoga pemaparan saya dengan adindaku, saya nggak tahu namanya, lupa, Teteh Gemoy cantik jelita ini mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tetap menjadi agama Islam sampai nanti kita di hari kematian kita menjadi husnul khotimah, jangan suul khotimah ya, husnul khotimah. Nggak apa-apa kawan-kawan kalau di room saya banyak yang menghujat, nggak apa-apa. Ada yang bilang, masa yang di kuburan didoakan itu kan musyrik katanya. Mungkin mereka mau menyamakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, selayaknya kita manusia. Nabi Muhammad itu ada di alam barzah. Nabi Muhammad itu menunggu apa? Hari kiamat. Jadi nanti ketika hari kiamat semua manusia itu akan dibangkitkan lagi. Bahkan Yesus pun akan dibangkitkan lagi nanti. Apa coba tanda kedatangan Yesus yang kedua? Tanda kedatangan Yesus yang kedua adalah seperti kilat yang menyambar dari arah barat sampai ke timur. Begitulah juga anak manusia. Dia akan datang beserta lengkap dengan jasadnya dan semua orang akan melihatnya. Tapi Yesus yang ada di padang gurun, apa yang dilihat? Cuma cahaya aja, ya kan ya? Jadi beda. Itu Yesus, second Yesus. Saya menggunakan data. Di mana datanya? Galatia 1 pasal 11 dan 12. Sebab aku menerima Injil bukan dari anak manusia dan bukan anak manusia yang mengajari aku Injil. Sopore, itu sopore. Nah. Jadi Anda nggak usah kepanasan. Emang sakit kali sih. Di sini tuh sakit kali gitu loh. Di sini sakit kali. Di sini tuh kayak ditusuk. Oh, gitu. Emang sakit kali. Cuma ya itulah, kebetulan itu memang kebenaran itu sakit gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan Kristen juga dan kawan-kawan Muslim. Saya doakan kita semua sehat selalu. Untuk yang Muslim, kalau yang Kristen ya berdoa sendirilah sama Tuhannya ya. Doa kita tidak akan sampai juga nanti katanya gitu kan. Jadi ya aku mendoakannya gini, ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah permintaanku. Semoga kawan-kawan Kristen dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya agar menerima kebenaran Islam. Begitu aja. Gini ya, kalau di Komal ini saya sama Teteh kan ditemani Teteh tadi, kita memang berbicara tentang mempertahankan keimanan. Kenapa? Ini satu aku tegaskan, karena kita ini tadi dihujat habis-habisan dari tadi di typing ya. Maka saya sebagai Muslim harus mengcover diri saya, tapi ketika di luar saya merangkul bahwa Anda adalah saudara saya yang saya kasihi, yang saya cintai, karena kita adalah bangsa Indonesia. Agama di Indonesia yang diakui ada 5. Kita semuanya itu mengasihi sesama manusia, karena di agama saya mengajarkan hablum minallah dan hablum minan nas juga harus seimbang, begitu ya. Tapi kalau ranah tentang keimanan tuh nggak bisa diganggu gugat. Tuhan saya beda dengan Tuhan Anda. Tuhan saya bukan manusia, Tuhan Anda manusia, bahkan anak manusia. Begitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya Dinda. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya.